Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati di dalam hidup kita melalui insight dan juga inspirasi dan tips-tips dari seorang motivator nasional leadership and happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Izin Selamat mic ya? Oke. selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Semoga smart listeners di kesempatan pagi Jumat ini begitu ya, luar biasa bahagia yang dirasakan. Oke, Pak Arfan, tadi lagunya cukup menghentak ya. Ini jujur memberikan saya vibes atau mood jadi lebih semangat tersendiri. Namun sebenarnya bercerita tentang apa lagu yang tadi mengawali pembuka talk show kita di kesempatan pagi hari ini? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu The Role Model Effect, ya. Hmm. Dan lagu ini bagus sekali menggambarkan mengenai tema itu. Judulnya adalah Role Model. Lagu ini adalah dari Sly and the Family Stallone, ya. Jadi Sylvester Stallone dan Family sebenarnya gitu Hmm. ya. Dan lagu ini bercerita mengenai seseorang yang memiliki keyakinan diri yang sangat tinggi bahwa dia bisa menjadi role model, bisa menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi setiap orang untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Nah, mari kita simak liriknya ya. Making my mark, get it done, get it, get it. Membuat jejakku, menyelesaikannya, mendapatkannya. Working real Working real hard till we done, did it, did it. Bekerja sangat keras sampai kita selesai melakukannya. Breezing through the city like hello. Melaju melewati kota seperti hello. Ain't nothing gonna stop me, baby. Hell no. Tidak akan ada yang bisa menghentikan aku sama sekali. Everybody want a little piece of the action. Setiap orang ingin sedikit melakukan usaha. Try, show up, let's talk, make it happen. Coba tunjukkan, kurangi bicara, wujudkan. Going all in cause I can't fail. Berusaha semaksimal mungkin karena aku tidak akan gagal. Aku tidak bisa gagal. Don't you know the devil's in the details? Tahukah kamu setiap detail itu penting? There is no question. No, there is no question. Tidak ada keraguan sama sekali. I'm gonna be a role model. Aku akan menjadi panutan. Going straight to the top. Langsung ke puncak. Yeah, I'm coming in hot. Ya, aku datang dengan panas. I just do what I do like I do. Aku hanya melakukan yang kulakukan seperti caraku. And I ain't gonna stop. Dan aku tidak akan berhenti. Knock down the first round, but I'm just getting started. Ya, terjatuh di ronde pertama, tetapi aku sesungguhnya baru mulai. Keep my head down, zero in on the target. Ya, tetap menunduk, fokus pada sasaran. I'm give them all they can handle. Aku akan berikan semua yang mereka bisa tangani. Because a sure thing, baby, ain't a gamble. Karena sesuatu yang sudah pasti, itu bukanlah sebuah perjudian. Ya. There's no question, there's no question. Tidak ada keraguan sama sekali. I'm gonna be a role model. Ya. Ain't no doubt I was born for this. Dan tidak ada keraguan, aku terlahir untuk ini. Ya, ain't no doubt. Hey, watch out. Tidak ada keraguan. Awas, dia bilang ya. No, there ain't no doubt I was born for this. Tidak ada keraguan, aku memang lahir untuk ini. I'm gonna be a role model. Put me up in the spot. I'm gonna be a role model. Ya, aku akan jadi panutan. Tempatkan aku di posisi itu. Ya. I just do what I do like I do. Aku hanya melakukan yang kulakukan seperti caraku. Ya. Cause baby, I got to stay true. Karena aku harus tetap jujur. I'm going straight to the top. Aku langsung melaju sampai ke puncak. Itu Tasha dari Sylvester Stallone and Family. Oke, itu sebuah lagu yang menginspirasi ya Pak Arfan ya. Bagaimana Sangat. seorang ini, kalau saya tangkap sih begitu ya Pak Arfan.
sangat-sangat ingin menjadi seorang role model dan, yakin begitu kan atas kemampuan dirinya, atas apa yang dia punya dan ini bisa menginspirasi orang lain. Namun jika dihubungkan dengan lagu tersebut, kita membicarakan sebuah the role model effect. Kita akan berbicara seputar apa Pak Arfan dalam 1 jam ke depan? Apakah dari sudut pandang tadi seorang Sylvester Stallone yang merasa bahwa dia bisa menjadi seorang role model atau efek atau kita nih sebagai orang yang mendapatkan efek atau inspirasi dari seorang role model tersebut. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Kenapa kita mengangkat tema mengenai the role model effect ini? Sesungguhnya saya terinspirasi oleh kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, ya. Dan Paus Fransiskus ini kan adalah pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Tetapi yang menarik, ya ternyata dia disambut dengan sangat hangat gitu oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi tidak lagi terbatas pada umat Katolik saja gitu, ya. Nah, yang saya kagumi dari beliau adalah caranya berdakwah. Ya, ini kan sebetulnya dakwah ya, dakwah Katolik sebetulnya kan. Tetapi dakwah yang beliau lakukan ini tidak banyak bicara gitu. Kan biasanya orang yang namanya berdakwah itu kan banyak bicara, ya. Dakwahnya tidak banyak bicara, ya. Beliau berdakwah itu hanya dengan satu hal menurut saya yang sangat penting, yaitu yang namanya keteladanan. Nah ini, ya kalau orang Islam bilang itu dakwah bilhal katanya, dakwah dengan contoh, dakwah dengan keteladanan, bukan dakwah dengan kata-kata gitu, ya. Dan ini menjadi sangat kena ya buat bangsa Indonesia yang saat ini sangat merindukan yang namanya keteladanan. Kita sangat merindukan gitu, keteladanan dalam berbagai hal, ya termasuk yang dicontohkan oleh Paus Fransiskus ini adalah keteladanan dalam hal misalnya kesederhanaan, ya. Beliau berbeda ya dengan kebanyakan pemimpin kita yang suka flexing, suka pamer dan sebagainya. Beliau naik pesawat komersil, ya, bukan naik pesawat pribadi atau yang sering kita sebut sebagai apa namanya private jet gitu ya. Beliau naik pesawat komersil, ya. Kemudian tidurnya juga di kedutaan besar, ya, di kedubes, di kantor kedubes, bayangkan itu ya, bukan di hotel berbintang. Ya, yang sebetulnya kalau beliau mau tidur di hotel berbintang pun sebetulnya wajar-wajar saja kan, gitu ya. Ya siap, ya. Saya kira semua orang juga sudah pernah gitu tidur di hotel berbintang kan, biasa saja gitu. Apalagi beliau ini kan tamu negara sebetulnya. Tapi beliau malah memilih tidur di kedutaan besar Vatikan di Jakarta. Kemudian sudah disediakan mobil mewah, ya. Sebetulnya juga wajar saja gitu ya, namanya juga tamu negara ya, disediakan mobil yang kelasnya juga berbeda gitu. Tapi beliau memilih naik mobil Kijang, Toyota Kijang, bayangkan itu ya. Sudah gitu biasanya orang itu kalau naik mobil pakai driver itu duduknya kan di belakang gitu ya. Dan saya juga termasuk orang yang seperti itu gitu ya. Tapi beliau malah duduknya di sebelah driver gitu ya. Itu kan ingin menunjukkan gitu bahwa beliau itu sama seperti rakyat biasa, tidak ada bedanya, karena memang betul yang berbeda itu di mata Tuhan itu hanyalah akhlaknya, hanyalah ketakwaannya begitu, kira-kira begitu. Jadi ini sebuah contoh yang menyegarkan gitu, ya. Jadi kenapa beliau itu bisa masuk ke segala kalangan, bukan hanya terbatas pada umat Katolik, tapi segenap umat manusia, karena beliau itu memancarkan sesuatu yang genuine, memancarkan sesuatu yang otentik. Apa itu? Kesederhanaan. Dan ini adalah bukti bahwa beliau itu walking the talk, menjalankan apa yang beliau lakukan, melakukan apa yang beliau jalankan gitu. Oke, Itu yang baik. namanya role model. Baik, Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak ya untuk satu commercial break berikut ini. Dan Smart Listeners, pembahasan ini masih akan terus kami lanjutkan, masih akan terus kami detailkan untuk Anda. Dan pastikan Anda bergabung di 0812 11 12 959. Acts speak louder than the words, Smart Listeners. Bagaimana sebuah perbuatan ini justru berbicara lebih kencang, lebih keras, lebih menginspirasi daripada sebuah kata-kata. Ini ada hubungannya dengan topik kita di kesempatan kali ini seputar The Role Model Effect dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Dan kita akan terus membahas seputar ini bersama dengan motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, setuju ya kalau acts speak louder than words begitu kan? Ketika kita melihat orang tersebut act atau perlakuannya tuh lebih luar biasa, lebih menginspirasi daripada tadi kata-kata yang justru keluar dari bicaranya begitu. Tapi ini tentu saja bisa menggerakkan orang lain begitu kan Pak Arfan?
Ya, betul sekali. Jadi action speaks louder than words, ya. Tindakan itu em, berkata-kata lebih banyak daripada kata-kata itu sendiri gitu. Mhm, Berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Jadi kita itu sudah jenuh ya di Indonesia ini kalau menurut saya kita sudah mengalami kejenuhan mhm, rakyat Indonesia ini karena kita tidak menemukan teladan dalam kehidupan kita. mhm, Padahal yang dicari oleh setiap orang itu adalah keteladanan. Kan? Orang itu kan selalu mencari hero. mhm, Kayak dilukiskan dalam sebuah lagu itu greatest love of all. mhm, Ya, dibilang everybody searching for a hero. Ya, setiap orang itu sesungguhnya selalu mencari hero. Ya, dan kita selalu mencari orang yang bisa kita look up to gitu kalau bahasa Inggrisnya itu. Look up to yang bisa kita jadikan contoh, yang kita kagumi gitu. Semua orang selalu mencari itu gitu. Bahkan sejak zaman dulu gitu orang itu selalu mencari yang namanya hero. Makanya orang kemudian menciptakan gitu. Kalaupun nanti tidak ketemu dengan yang namanya hero itu, orang menciptakan hero-hero yang rekaan gitu ya. mhm. Seperti misalnya ada Batman ya kan? Itu kan sebenarnya hero tuh ya, Batman itu kan. Hero apa namanya Superman, ada Wonder Woman gitu kan. The Avenger, Siapa? The Avenger. Avenger, iya, Robin Hood gitu-gitu. Mhm, Sungguhnya itu adalah tokoh-tokoh rekaan gitu yang kita ciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita akan yang namanya hero atau pahlawan. Ya, di Indonesia juga sama kan. Di Indonesia ada yang namanya siapa itu? Si Pitung misalnya gitu ya, mhm, atau Wiro Sableng gitu mhm, ya. Ada Gatot Kaca gitu ya. Tokoh-tokoh seperti itu gitu yang pada akhirnya itu karena kita nggak menemukan kita akhirnya menciptakan tokoh-tokoh dalam hayalan kita yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan gitu karena kadang-kadang mencari orang itu susah ya mhm. mencari orang itu dari 5 kriteria mungkin 3 yang terpenuhi atau 4 tapi tidak lima-limanya gitu karena itu kita menciptakan kriteria yang kita inginkan mengenai bayangan kita mengenai seorang tokoh, seorang hero, seorang role model itu seperti apa gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ke sejarah Indonesia Mhm, gitu, kita sebetulnya banyak loh menemukan teladan-teladan seperti itu gitu ya. Tapi sayang itu hanya terjadi di masa lalu ya. Misalnya mhm, kita tahu cerita mengenai Muhammad Hatta misalnya ya yang mau beli sepatu saja dia berpikir panjang lebar gitu. Ya, itu wakil presiden loh ya. Mau beli sepatu aja dia mau beli sepatu Belly itu pada saat itu mahal sekali itu sepatu ya di zaman dulu itu. Dia harus berpikir panjang lebar sehingga dia tidak jadi beli sepatu itu, tapi dia lihat iklannya ada di koran iklannya dia gunting. Nah, itu kan sebetulnya kan menunjukkan ya dia gunting itu korannya itu yang ada sepatunya itu dia gunting dia taruh di lacinya dan dia tidak pernah ngomong sama siapapun gitu. Nah, kenapa kemudian orang tahu? Karena setelah dia meninggal itu kan lacinya dibuka gitu ya, dibuka, dicari taunya ada guntingan iklan di koran mengenai sepatu Belly itu. Siapa lagi yang menggunting iklan itu kecuali dia kan? mhm. Dan kenapa Muhammad Hatta menggunting iklan yang dia lihat di koran itu kan pasti ada sebuah maksud kan? Karena dia tertarik gitu ya, tertarik. Cuman dia tidak bilang pada siapapun, mungkin dia saat itu belum punya uang gitu ya, tapi dia mungkin berpikir gitu. Suatu ketika aku akan beli sepatu ini. Kemudian dia gunting iklannya itu dia taruh di lacinya dan dia tidak ngomong sama siapapun sampai dia meninggal kemudian ditemukan gitu. Nah, itu kan sudah sebuah bukti ya bahwa tokoh-tokoh kita pada masa lalu itu hidup dengan kesederhanaan gitu ya. Banyak sekali lah cerita mengenai itu. Ada cerita Syafruddin Prawira Negara ya Mhm. yang untuk beli popok anaknya saja sulit gitu ya dan sebagainya gitu. Padahal beliau itu adalah perdana menteri gitu ya dan waktu pemerintahan darurat di Bukit Tinggi itu beliau menjadi presiden sebetulnya ya. Mhm. Jadi eh, Muhammad Rum juga sama ya. Sultan Syahrir ada banyak sekali cerita-cerita yang kalau kita lihat di sejarah itu kadang-kadang kita terharu gitu melihatnya. Nah, sayangnya hal itu kok hanya di masa lalu gitu. Mhm. Dan tidak kita temui pada pemimpin-pemimpin kita hari ini. Dan kalau kita lihat hari ini, yang terjadi itu adalah semua orang hanya mengelus dada saja gitu. Ya. Yang namanya rakyat itu hanya dibutuhkan kalau lagi pilpres. Nah, kalau lagi pilkada kayak begini, semua mendekati rakyat nih. Setelah itu semua meninggalkan rakyat gitu karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan budaya kita itu sekarang itu
sangat hedonis ya, yang ditandai dengan flexing. Mhm. Semua orang pamer, macam-macam lah gitu ya. Bukannya anak pejabat yang pamer naik jet pribadi itu, tapi semua semua selebriti kita gitu ya, tokoh-tokoh kita itu ingin menunjukkan gitu, ingin menunjukkan kelasnya gitu ya dengan cara memamerkan barang-barang yang dia pakai atau yang dia kenakan gitu. Itu Tasya. Jadi kehadiran Paus Fransiskus sebetulnya kalau menurut saya sih sebetulnya kan hal yang biasa saja gitu ya, hal yang biasa saja gitu. Tetapi kemudian itu menjadi sesuatu yang menyegarkan. Kenapa? Karena kita sedang haus. Mhm. Kalau kita tidak sedang haus, ya biasa aja gitu. Ada Paus Fransiskus atau siapapun yang datang ke Indonesia biasa saja gitu. Tapi karena kita lagi haus-hausnya, kemudian ada yang bisa memuaskan dahaga kita gitu, keinginan kita akan sebuah contoh, sebuah role model. Kalau orang Islam bilang tuh uswatun hasanah gitu, teladan gitu. Nah itu bisa terpuaskan gitu dengan adanya Paus Fransiskus ini. Dan mudah-mudahan gitu, ini bisa nanti diteladani juga oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia maupun juga kita semua gitu. Mhm. Tash. Baik, dan momentumnya kontras sekali ya Pak Arfan ya, di tengah-tengah ya tadi, banyak yang flexing, tidak hanya kita sendiri tapi juga para pemangku kebijakan, keluarganya begitu ya, ini kontras sekali tiba-tiba, ada sebuah role model yang justru menunjukkan bahwa kesederhanaan itu tidak perlu, apa, status atau level itu tidak perlu ditunjukkan begitu kan. Lewat kesederhanaan justru orang akan lebih, respect, justru orang akan lebih merasa terinspirasi dengan hal tersebut daripada yang flexing-flexing atau justru yang, merasa dirinya lebih gitu daripada orang lain. Dan, Pak Arfan, saya penasaran sejujurnya begitu ya. Memang naturally kita sebagai manusia pasti melihat seseorang yang lebih dari kita butuh role model. Tapi kenapa sih hal itu terjadi? Apakah ini yang justru membuat kita nih merasa tidak puas Pak Arfan terhadap diri kita sendiri yang akhirnya membanding-bandingkan dengan role model tersebut? Ya sebetulnya bukan nggak puas dengan diri sendiri ya, tapi kita tuh butuh contoh gitu. Mmm. Dalam hidup itu kita perlu contoh gitu. Dan yang namanya rakyat itu, Tasya, rakyat itu patuh-patuh aja kok sebenarnya. Ya. Rakyat itu istilahnya dalam tanda petik ya, diapain aja mau kok sebenarnya gitu. Ya, asal mereka bisa melihat orang yang mereka pandang sebagai tokoh yang terhormat, ya sebagai tokoh yang patut gitu ya, menyampaikan itu kepada mereka gitu. Jadi kalau misalnya tokoh ini bilang kita harus hidup sederhana gitu, oh semua nurut kok, Mhm. semua orang nurut kok gitu. Ya kita harus damai dengan siapapun gitu ya, kita harus selalu eh, apa melakukan apapun dengan penuh cinta kasih gitu ya, menyayangi sesama, orang akan patuh kok ya. Tetapi yang membuat orang tidak patuh itu adalah ketika tokoh ini tidak melakukan gitu. Siapapun ya, tokoh itu bukan berarti pemerintah ya, siapapun ya, termasuk selebriti kita, artis-artis kita, siapapun yang dianggap sebagai public figure ya. Yang membuat orang itu eh, merasa terganggu adalah ketika orang yang mengatakan itu tidak melakukan itu gitu. Mmm. Gitu ya. Padahal sebetulnya kan yang diinginkan orang itu ketika kita bergaul itu bukan hanya satu orang dengan orang yang lain ya, tapi kita sebagai bangsa dan berbangsa dan bernegara ini ya. Ketika kita bergaul ini kan yang kita inginkan tuh adalah kita menemukan orang-orang yang bisa dipercaya gitu, orang-orang yang layak dipercaya. Nah, ketika seseorang tidak menjadi role model, dengan kata lain, apa yang dia katakan dan yang dia lakukan itu berbeda, atau yang dia katakan itu hanya pencitraan, misalnya mengatakan saya hidup sederhana loh, saya naik kalau saya pergi ke luar kota naik pesawat ekonomi kok gitu ya, misalnya begitu ya. Tetapi kemudian orang menemukan kenyataan yang berbeda, maka orang akan menganggap oh ini orang ini tidak bisa dipercaya. Berarti yang dia katakan itu atau yang dia beberapa kali tunjukkan itu hanya sebuah pencitraan belaka gitu. Mmm. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka yang rusak adalah kepercayaan. Ya. Yang rusak itu adalah trust. Jadi, loh, kok begini ya? Katanya hidup sederhana, kok naik private jet gitu? Kok kayak begini ya gitu. Jadi orang itu langsung terluka gitu. Orang itu langsung terluka. Ya. Yang terluka itu adalah kepercayaannya itu langsung koyak gitu. Yang namanya kepercayaan langsung rusak gitu. Oh, ternyata orang ini ternyata di luar yang dia katakan, dia diam-diam melakukan sesuatu yang berbeda. Mhm. Nah, orang yang kata-kata dan perbuatannya berbeda tentu saja tidak bisa dipercaya kan? Yes. Nah, Mmm. itu membuat kita
hilanglah respect kita, penghargaan kita kepada dia, hilanglah hormat kita kepada dia, dan hilanglah yang namanya kepercayaan itu. Dan ketika kepercayaan itu hilang, maka hubungan satu orang dengan orang yang lain itu sudah tidak ada artinya lagi gitu. Hubungan itu hanya sebuah kata-kata yang klise gitu, karena kita sudah kehilangan sesuatu yang esensial dari sebuah hubungan, yaitu yang namanya trust atau Trust. kepercayaan gitu. Dan Oke. ketika itu kebahagiaan kita pun berangsur-angsur akan memudar gitu. Karena salah satu unsur yang terpenting dalam kebahagiaan itu adalah yang namanya relationship. Kita punya Oke. relationship yang bagus dengan orang lain, maka kita akan merasa secure gitu. Kalau hubungan saya dan Tasya itu baik, hubungan kita selama ini terjaga gitu ya. Apa yang saya katakan itu saya lakukan, apa yang Tasya katakan juga Tasya lakukan, maka hubungan kita ada di dalam kualitas yang prima. Dan Mhm. ketika hubungan antara satu orang dengan orang yang lain berada dalam kualitas yang prima, maka saya akan merasa secure gitu. Mhm. Yang berkomunikasi dengan Tasya tuh saya merasa secure. Tasya juga akan merasa secure berkomunikasi dengan saya. Jadi kedua belah pihak merasa secure. Nah, itulah yang dibutuhkan untuk menciptakan happiness gitu ya, Happiness. ketika kita mendapatkan kualitas hubungan yang maksimal. Dan itu kalau disebut dalam satu kata, unsurnya atau kuncinya adalah trust. Trust, oke, kepercayaan. Oke, Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak begitu ya untuk satu commercial break dan kita akan lanjutkan untuk sesi yang ketiga. Sobat Listener tetap bersama dengan kami, Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959. Kita jeda.